Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila Fitri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resume dari sebuah buku yang sangat menarik untuk dikaji, yakni buku yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf. Buku ini membahas tentang bagaimana tasawuf, tarekat, dan para tokoh-tokohnya yang sangat relevan dengan mata kuliah dari tugas akhlak tasawuf. Melalui video ini, saya akan memaparkan materi-materi yang telah saya dapatkan dari hasil resume buku tersebut. Materi-materi resume yang akan saya paparkan terdapat 4 submateri. Yang pertama adalah definisi dari ensiklopedia tasawuf. Yang kedua, tasawuf, definisi dan macam-macamnya. Yang ketiga adalah tarekat, definisi dan macam-macamnya. Yang keempat adalah tokoh-tokoh yang berisi biografi dan sejarah para tokoh tasawuf dan tarekat. Baik, tanpa memperpanjang atau menghabiskan waktu, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yakni definisi ensiklopedia tasawuf. Secara bahasa, istilah ensiklopedi berasal dari bahasa Yunani, yakni encyclopedia, yang berarti siklus ilmu pengetahuan. Ensiklopedi merupakan salah satu komponen penting dalam penyajian informasi dasar dalam sebuah penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan ensiklopedia tasawuf adalah sebuah karya yang menjadi rujukan yang berisi penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek ilmu tasawuf dan sufisme dalam Islam. Di dalamnya mencakup pengertian tasawuf, sejarah perkembangannya, tokoh-tokoh sufi terkenal, dan ajaran praktik spiritual dan istilah-istilah sufi hingga pengaruh terhadap pemikiran peradaban Islam. Jadi ensiklopedia tasawuf merupakan sebuah karya yang bisa menjadi sebuah rujukan dalam perkembangan ilmu tasawuf yang berisi kajian-kajian yang meliputi berbagai aspek ilmu tasawuf dan sufisme dalam perkembangan ilmu kajian Islam. Baik, yang kedua adalah definisi dan macam-macam tasawuf. Seperti yang kita tahu dari penjelasan-penjelasan buku sebelumnya, definisi tasawuf itu sangat beragam. Jadi disimpulkan bahwa tasawuf adalah ajaran atau cabang ilmu dalam kajian Islam yang menekankan pada penyucian jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun aspek lahir dan batin untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku ensiklopedia tasawuf ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu tasawuf yang sejalan dengan akidah dan syariat Islam, dan tasawuf yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Yang pertama, tasawuf yang dinamakan tasawuf positif, yakni yang sejalan dengan syariat Islam, dan tasawuf negatif, yakni yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Dalam kajian literatur tasawuf positif dikenal dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama yakni tasawuf Al-Quran atau tasawuf Qur'ani. Tasawuf Al-Quran dan tasawuf Qur'ani adalah menjalankan amaliyah tasawuf atau menjalankan ibadah tasawuf yang pada pokoknya bertumpu pada kegiatan usaha dan proses tazkiyah an-nafs dan taqarrub ilahi dan hudubur al-qalbi ma'allahi dengan bersumber yakni pada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi tasawuf Al-Qur'ani adalah tasawuf yang segala bentuk proses ibadahnya bersumber dengan ajaran Al-Qur'an. Yang kedua yakni tasawuf sunni. Yang dimaksud dengan tasawuf sunni adalah pengamalan tasawuf mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan Nabi tentang perilaku sahabat senantiasa dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan amalan dalam tasawuf sunni. Yang ketiga adalah tasawuf amali. Yang dimaksud tasawuf amali adalah mengamalkan tasawuf dengan fokus utama untuk diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tasawuf amali adalah bentuk ibadah tasawuf yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari bagi para sufisme. Yang keempat adalah tasawuf akhlaki, yang dimana adalah pengamalan tasawuf dengan fokus utama untuk membina akhlak dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Yang kelima adalah tasawuf salafi, adalah pengamalan tasawuf dengan berpedoman pada pemikiran, pandangan, dan metodologi bertasawuf sebagaimana generasi salafus solih, yakni generasi salaf yang saleh. Yang dimaksud generasi salafus solih adalah generasi para kaum salaf yang soleh, yakni generasi kaum terdahulu seperti para sahabat Nabi, tabi'in, dan lain sebagainya, yang menjadi pedoman kepada pemikiran dan pemandangan metodologi dalam sufisme yang menganut tasawuf salafi. Yang keenam atau yang terakhir dari macam-macam tasawuf, yakni neo-sufisme atau tasawuf baru. Sejalan dengan ini, akhir-akhir dari pemikiran tasawuf ada yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang dinamakan dengan neo-sufisme atau tasawuf baru, merupakan sebuah esoterisme atau penghayatan keagamaan batini yang menghendaki hidup aktif dan terlibat dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Jadi tasawuf baru ini adalah sebuah pemikiran tasawuf yang sejalan atau yang pemikiran yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang tidak hanya berfokus pada kehidupan batini tetapi juga pada masalah-masalah kemasyarakatan. Jadi ini adalah bentuk tasawuf positif yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dan baik, materi selanjutnya adalah definisi tarikat dan macam-macamnya. Tarikat dalam perkembangan ilmu tasawuf banyak yang mengambil bentuk tarikat. Apa sih tarikat itu? Yang dimaksud dengan tarikat secara kebahasaan berasal dari kosakata bahasa Arab, dari kata torikoh yang berarti jalan, cara, ataupun metode. Dalam tasawuf, tarikat adalah cara, jalan, atau metode pengamalan tasawuf yang dilakukan oleh para sufi guna mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan merasakan kehadirannya dalam kolbu. Tarikat ini biasanya dinisbahkan kepada nama seorang ulama tasawuf yang merumuskan atau membakukan cara, jalan, atau metode pengamalan tasawuf. Jadi tarikat ini adalah sebuah cara atau metode yang dinisbahkan kepada seorang atau ulama tasawuf yang merumuskan atau membakukan cara atau metode dalam pengamalan atau ibadah-ibadah tasawuf. Di dalam dunia tasawuf banyak sekali tarikat-tarikat yang ada. Contohnya sebagai berikut adalah tarikat Alawiyah, tarikat Baktasyiyah, tarikat Cisitiyah, tarikat Idrisiyah, tarikat Khalwatiyah, tarikat Kubrawiyah, tarikat Ma'lawiyah, tarikat Munfaridiyah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi tarikat-tarikat yang ada dalam pengamalan atau ibadah-ibadah tasawuf. Selanjutnya materi terakhir, yakni sejarah dan tokoh-tokoh tasawuf tarikat. Materi selanjutnya ataupun materi terakhir dalam resum buku ensiklopedia tasawuf, yakni sejarah dan tokoh-tokoh tasawuf tarikat. Di dalam resum ini saya telah meringkaskan sebanyak 4 tokoh
dalam ilmu tasawuf tarikat, yang dimana dua di antara tokoh tersebut adalah merupakan ulama dari Indonesia dan dua tokoh yang lain merupakan ulama dari negara lain. Yang pertama adalah ulama Indonesia yang bernama Abah Anom. Abah Anom merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah tarikat Indonesia, khususnya dalam pengembangan tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah di Indonesia, tepatnya di Pesantren Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama dari Abah Anom sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti kiai muda, yang diberikan oleh para masyarakat setempat, yang beliau sejak usia muda telah menjadi seorang dai atau pendakwah. Beliau lahir pada 1 Januari 1915. Beliau merupakan putra dari Abah Sepuh, pendiri dari TKN Suryalaya. Sejak remaja, Abah Anom telah aktif dalam dunia pendidikan dan tarikat, bahkan menjadi wakil talqin pada usia 18 tahun. Ia menimba ilmu di berbagai pesantren di Jawa Barat dan pemperdalaman ilmu hikmah, tarikat, serta latihan spiritual di bawah bimbingan Ayah Nur. Abah Anom dikenal sebagai ulama karismatik yang memiliki pandangan luas tentang hubungan antara agama, masyarakat, dan negara. Ia menekankan pentingnya peran sosial tasawuf serta mengkritik orientalis barat yang menilai tasawuf tanpa pemahaman spiritual Islam. Jadi beliau merupakan putra dari Abah Sepuh, seorang ulama pendiri dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Suralaya. Beliau telah mewakafkan hidupnya sejak muda sebagai ulama dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau juga berperan aktif dalam peran sosial tasawuf dalam masyarakat. Beliau tidak hanya menekankan tasawuf pada kehidupan batini, tetapi juga menekankan tasawuf pada kehidupan sosial. Baik, yang kedua dari tokoh ulama tarikat tasawuf, yakni Abah Sepuh. Telah disebutkan sebelumnya, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Suralaya, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1905. Beliau adalah merupakan ayahanda dari Abah Anom. Abah Sepuh bernama lengkap Kiai Haji Abdullah Mubarak. Lahir di kampung Cicalung, Bojong Bentang, Pagaregung. Beliau terkenal sebagai khalifah dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau sebagai pendiri dari sebuah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang ditunjuk langsung oleh Syekh Tolhah Cirebon, murid dari Syekh Abdul Karim Banten. Salah satu dari tokoh penting pengembang TKN di Nusantara. Abah Sepuh dikenal sebagai ulama berakhlak luhur, teguh beribadah, dan memiliki minat besar terhadap ilmu agama serta kegiatan sosial seperti pertanian dan perikanan. Jadi inti dari ajaran tarikat dari Abah Sepuh ada seperti Abah Anom, yakni peran tasawuf dalam kehidupan sosial. Yang kedua tokoh-tokoh tarikat tasawuf dari luar negeri atau luar dari Nusantara. Yang pertama adalah Abdul Karim Al-Jilli. Beliau merupakan ulama dari Baghdad yang lahir pada tahun 382 Hijriah dan wafat di Zabid, Yaman Utara. Beliau masih memiliki pertalian darah atau pertalian saudara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah. Karya tulis Al-Jilli sebagian besar berisi tasawuf praktis dan teoritis. Di antara karya terakhir adalah Al-Insan Al-Kamil, Ma'rifah Al-Awhir wa Al-Awwal, Al-Haqiqah Al-Haqa'iq, dan lain sebagainya.
Beliau merupakan seorang sufi besar berdarah Arab yang dikenal luas melalui ajaran tentang insan kamil atau manusia paripurna. Yang kedua adalah Abdullah Al-Ansari, seorang tokoh sufi besar, mufassir, ahli hadis dan pembela mazhab Hanafi yang lahir di Herat atau Khurasan, sekarang dikenal dengan Iran. Dalam bidang pemikiran, Abdullah Al-Ansari dikenal sebagai pembela tradisionalisme dan penentang teologi rasional. Ia menolak metode debat dan logika para teolog yang dianggapnya jauh dari makna literal wahyu. Abdullah Al-Ansari Al-Harawi menempati posisi penting dalam sejarah tasawuf klasik. Ia menggabungkan ketaatan syariat mazhab Hambali dengan kedalaman spiritual sufistik, menolak penyimpangan dan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menekankan nilai-nilai batin, kerendahan hati dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cinta kepada. Baik, itu saja pemaparan dari resume ensiklopedia tasawuf yang telah saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, ucapan maupun tulisan yang telah saya sampaikan, saya Salsabila Fitri mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.